Salam anak-anak, jumpa lagi di video pembelajaran fisika, dan kali ini kita akan membahas masih tentang zat, wujud zat dan perubahannya, namun di bagian yang ketiga seperti yang sudah dijelaskan bahwa video ini dibagi menjadi 3 bagian, dan ini sudah sampai di bagian yang ketiganya. Jadi di bagian yang ketiga ini, kita akan membahas tentang unsur, senyawa, dan campuran. Jadi unsur itu merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Contohnya itu yaitu unsur nitrogen dengan lambangnya yaitu N. Jadi ada juga unsur lainnya seperti hidrogen, ya, itu lambangnya H, seperti itu. Yang kedua itu senyawa. Kalau senyawa ini berbeda dengan unsur, senyawa ini dapat diuraikan menjadi lebih sederhana lagi. Jadi kalau senyawa itu dia gabungan dari 2 unsur atau lebih yang berbeda, ya. Kalau unsur tadi yang ini satu saja, jadi 1 unsur saja. Kalau senyawa itu dia terdiri dari 2 unsur. Contohnya di sini misalkan air. Air itu rumus kimianya itu H2O. Jadi kita lihat bahwa dikatakan bahwa unsur itu gabungan, senyawa itu gabungan dari 2 unsur. Jadi ternyata benar, ya, dia di sini adalah gabungan dari unsur hidrogen H ini dan oksigen O. Contoh lainnya itu kalau kita bisa lihat itu senyawa itu contohnya karbon dioksida, ya, itu disimbolkan dengan CO2. Jadi itu gabungan dari karbon dioksida dan oksigen, seperti itu, unsur karbon dan unsur oksigen, seperti itu, ya. Jadi kalau kalian lihat di buku itu sudah dijelaskan, ya, ada tabel-tabel dari unsur. Jadi tolong nanti diperhatikan baik-baik untuk kalian pahami. Jadi tadi sudah ada unsur, ada senyawa. Berikut itu campurannya. Kalau campuran itu dia gabungan dari zat murni atau lebih yang mempunyai sifat asal yang tidak mempunyai komposisi tertentu. Jadi dia masih mempunyai sifat asal. Contohnya itu larutan, ya. Larutan itu merupakan campuran homogen yang terdiri atas 2 zat atau lebih. Misalkan larutan gula, ya. Larutan gula itu kita dapat memperoleh kembali butiran-butiran gula dalam air jika kita uapkan lagi pelarutnya, seperti itu. Iya, kalau kita berbicara tentang campuran, kita kenal juga yang istilahnya namanya pemisahan campuran. Jadi yang pertama itu ada yang namanya penyaringan, ya, atau filtrasi, ya. Jadi itu dia didasarkan pada perbedaan jenis zat atau besar kecilnya zat yang ada dalam campuran. Yang kedua itu ada istilah penyulingan, ya, atau distilasi, ya. Distilasi itu pemisahan campuran zat cair yang didasarkan pada perbedaan didih zat cair yang ada dalam campuran. Jadi misalkan kita mau murnikan air laut untuk dapat air tawar, itu kita bisa gunakan yang namanya destilasi. Yang ketiga itu pemisahan campuran yang ketiga itu ada yang namanya kromatografi. Sudah dijelaskan juga di buku. Itu didasarkan pada perbedaan distribusi zat atau dipisahkan terhadap fase diam berupa zat penyerap. Jadi ada zat yang digunakan untuk menyerap zat-zat yang ingin dipisahkan dari campuran itu. Jadi ada yang namanya nanti penyerap atau adsorben, dan juga adsorpsi atau peristiwa penyerapannya pada permukaan adsorben. Jadi itu ada yang namanya menggunakan kertas
kromatografi itu. Nanti kalian bisa lihat penjelasannya lebih lanjut di buku. Yang berikut ada yang namanya kristalisasi ya, atau pemisahan campuran yang dilakukan untuk memisahkan campuran padat dan cair dengan cara menguapkan zat cair. Contohnya kita membuat garam dari air laut itu. Dan yang kelima itu sublimasi atau pemisahan campuran yang didasarkan pada komponen yang salah satu komponennya itu dapat menyublim, sedangkan komponen yang lain itu tidak dapat menyublim. Seperti itu. Jadi nanti tolong diingat beberapa proses ini, 5 proses pemisahan campuran ini, dan juga contohnya. Itu harus kalian ingat dengan baik. Oke, di dalam larutan itu ada yang namanya asam, basa, dan garam ya. Nah, kalau asam itu zat atau senyawa yang menyebabkan rasa masam ya pada berbagai materi. Jadi sifat asam ini juga dia terdiri atas 2, ada asam organik dan juga asam anorganik. Jadi ciri-ciri untuk asam organik itu dia memiliki atau mengandung yang namanya atom karbon atau C itu. Jadi contohnya CH3COOH ini atau asam asetat. Jadi kalau kalian lihat ini ada atom C nya atau unsur C nya ini. Sedangkan kalau atom anorganik itu dia tidak memiliki atom karbon atau C ini, atau dia tidak mengandung yang namanya atom karbon. Contohnya asam sulfat atau H2SO4 ini. Itu. Yang berikut itu basa, itu senyawa atau zat yang bereaksi dengan asam dan menghasilkan yang namanya garam. Jadi kalau zat itu dia direaksikan dengan asam dan menghasilkan garam, itu berarti itu adalah basa itu. Contohnya itu adalah natrium hidroksida atau NaOH. Dan yang ketiga, larutan itu ada yang namanya garam. Nah, ini seperti yang kalian tahu bahwa ini adalah hasil reaksi antara asam dan basa menghasilkan garam. Jadi reaksinya itu disebut dengan reaksi netralisasi. Seperti itu. Karena garam itu bisa dikenal dengan netral ya kalau untuk garam. Jadi garam itu juga dia sifatnya ada dibagi menjadi 3. Yang pertama itu garam netral dengan pH-nya itu sama dengan 7 ya. Kalau garam netral ini dia terbentuk dari basa kuat dan juga asam kuat ya. Kalau garam asam ini adalah garam yang terbentuk dari basa lemah dan asamnya kuat, makanya disebut dengan garam asam karena asamnya yang kuat. Itu pH-nya itu lebih kecil dari 7, seperti itu. Kalau garam basa itu, kalau tadi asam itu asamnya yang kuat, kalau garam basa itu basanya yang kuat, makanya disebut dengan garam basa. Nah, garam basa ini pH-nya itu lebih besar dari 7. Nah, tadi kita sudah mengetahui tentang apa itu asam, apa itu basa, apa itu garam. Nah, berikut ini kita akan mempelajari tentang indikator asam basa. Jadi untuk mengetahui suatu larutan itu bersifat asam atau basa itu kita gunakan yang namanya indikator asam basa. Seperti itu. Nah, kita menggunakan yang pertama itu untuk mengetahui larutan itu asam atau basa, kita menggunakan yang pertama kertas lakmus. Jadi kertas lakmus ini dia punya sifat masing-masing ya. Ada kertas lakmus merah, ada juga biru. Jadi kalau kertas lakmus merah dia ada di dalam larutan asam, dia akan tetap berwarna merah. Sedangkan dia kalau ada di dalam larutan basa, dia akan berubah warna menjadi biru. Seperti itu. Kalau kertas lakmus biru
dalam larutan asam, maka akan berwarna merah. Sedangkan kalau lakmus biru dalam larutan basa, dia tetap berwarna biru. Seperti itu. Yang kedua itu ada yang namanya indikator universal. Kalau kertas lakmus ini kita hanya tahu sifatnya asam atau basa. Kalau indikator universal ini kita bisa mengetahui nilainya atau tingkatnya, keasaman atau basanya. Makanya di sini dikatakan bahwa dia punya tingkat kepercayaan yang bagus, baik, karena dia punya nilai pH-nya seperti itu, 1 sampai 14, seperti itu ya, seperti yang tadi dijelaskan. Kalau dia asam, dia lebih kecil dari 7. Nah, itu dia akan dijelaskan pada warna-warnanya ini. Jadi warnanya ini nanti punya nilai. Oke, jadi ini yang pertama itu kertas lakmus untuk mengetahui sifatnya asam atau basa atau dia netral. Ini contohnya, ini adalah ada beberapa contoh percobaan kertas lakmus. Jadi sudah Pak jelaskan dalam bentuk tabel di sini. Jadi misalkan larutan asam itu dimasukkan kertas lakmus merah, maka dia akan tetap berwarna merah seperti itu. Tapi kalau kita masukkan kertas lakmus biru, dia akan berubah warna menjadi merah seperti itu. Yang kedua, larutan basa ya. Larutan basa kalau kita masukkan kertas lakmus berwarna merah, maka dia akan berubah warna menjadi biru. Kalau kita masukkan kertas lakmus berwarna biru pada larutan basa, dia akan tetap berwarna biru seperti itu. Sedangkan kalau larutan garam atau netral ini, dia tidak mengalami yang namanya perubahan warna ya. Jadi kalau merah, dia tetap warna merah, biru dia tetap berwarna biru. Ini adalah salah satu contohnya. Larutan asam, larutan netral, larutan basa. Jadi kalian ingat baik-baik tabel ini. Jadi tabel ini sangat membantu ya. Larutan asam, kalau kertas lakmus merah tetap merah. Dan juga selanjutnya ya, terus. Oke, yang berikut ini indikator universal. Seperti yang tadi saya jelaskan, dia punya warna dan juga dia punya nilai. Jadi dia lebih bagus lagi dalam menentukan suatu larutan itu asam, tingkat keasaman atau tingkat basanya, ataupun dia netral. Jadi kalau dia bersifat netral itu biasanya warna yang dihasilkan di sini nilainya 7. Dan juga kalau asam dia kurang dari 7, 6 sampai 0 ini. Kalau dia basa itu berarti dihitung dari 8 sampai 14. Jadi itu beberapa contoh untuk mengetahui larutan asam atau larutan basa. Tapi yang perlu kalian ingat adalah tadi cara tabel untuk menentukan menggunakan kertas lakmus seperti itu. Jadi sekian video bagian ketiga ini. Tolong kalian perhatikan baik-baik, dinonton sampai selesai, dan juga jangan lupa untuk buat kesimpulannya sehingga kalian mengingat bagian-bagian ini, dan juga tabel-tabel tadi tolong ingat karena pasti akan keluar di PTS nanti. Jadi sekian untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Salam.